baiklah. Ibu yang share screen ya? Ya boleh Pak, boleh. Ya. Ya, Karena saya buka komputer dulu saya Pak mati. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator APTFI Wilayah 5. Yang saya hormati Bapak pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian terakhir saya hormati Bapak Ibu peserta workshop penyusunan kurikulum APTFI Forum Wilayah 5. Materi kita pada sore hari ini adalah materi terakhir. Mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu ya. Materi kita akan dibawakan oleh Bapak Apoteker Aziz Saifuddin PhD. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan CV beliau. Ya, Bapak Apoteker Aziz Saifuddin ini lahir di Karanganyar 12 Januari 1978. Riwayat pendidikan beliau S1 dan Apoteker UGM lulus tahun 2001 dan 2002. Kemudian dilanjutkan S2 di Leiden University bidang farmakognosi tahun 2008. S3 beliau di Universitas Toyama, Jepang, bidang natural product chemistry lulus tahun 2013. Untuk publikasi dan buku, Bapak dan Ibu mungkin bisa men-search di Google Scholar. Untuk pengalaman kerja saat ini, Pak Aziz adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Solo, mulai dari tahun 2014 sampai saat ini 2021, jadi 2 periode. Kemudian Koordinator Teknis Standarisasi 50 Ekstrak BPOM 2009. Selanjutnya adalah evaluator pendirian Prodi Dikti tahun 2018 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau adalah anggota Majelis APTFI 2014 sampai 2018. Kemudian Pokja pembukaan Prodi dan moratorium APTFI 2018-2023. Dan yang terakhir anggota MEDAI PDIAI Jawa Tengah 2018 sampai 2022. Ya, kira cukup. Baiklah Bapak Ibu, karena ini juga sudah sore, jadi kita persingkat waktunya saja. Kami mempersilahkan kepada Bapak pemateri untuk memaparkan materi beliau yang terkait dengan pembentukan mata kuliah. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Aziz. Saya share dulu. Terima kasih Ibu. Kepada Ketua Forwil Wilayah Timur, Prof. Subihan, Bapak Ibu senior, dan Bapak Ibu rekan sejawat dosen di APTFI Forwil 5, terima kasih atas waktunya. Dan saya menyampaikan turut belasungkawa jika ada keluarga kerabat Ibu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sedang isoman, itu kita turut bersimpati. Sedangkan kita sekalian yang masih diberikan kesehatan, tentu saja ini adalah anugerah bahwasanya pesan kita masih diberi kesempatan untuk sedekah gitu. Karena kesempatan yang tidak bisa ditunda, yaitu ada sedekah gitu. Karena kalau datangnya ya kesempitan begitu, sudah tidak bisa berbuat baik lagi begitu untuk bekal di kemudian hari. Nah, ini harus kita bersyukuri. Mungkin ada pesan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita memperbanyak bersedekah yang berbuat kebajikan untuk pesan tadi. Bapak sekalian, ketika kita semuanya ditanyai apa sebenarnya visi pekerjaan kefarmasian, apa sebenarnya inti atau core atau nyawa ya dari pekerjaan kefarmasian, tentu saja ini menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab begitu ya. Ada yang menjawab bahwasanya farmasi itu pekerjaan utamanya ya analisis ya, ALT ya, spektroskopi ya. Farmasi itu pokoknya di apotek, farmasi itu menguji ke mencit begitu, karena skill saya tentang farmakologi begitu ya. Slide berikutnya Ibu. Nah ini ada pertanyaan. Jadi fisik pekerjaan kefarmasian ya adalah satu ya, dan utama adalah terjaganya suatu zat aktif berada pada kadar terapi dari fase produksi hingga asuhan kefarmasian. Nah ini adalah keunikan nyawa yang punya Bapak sekalian, yang jangan sampai diambil alih oleh kawan-kawan dari prodi lain
atau provinsi lain. Sekarang banyak sekali prodi lain, provinsi lain itu bisa ini masuk ke area ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung di bidang kefarmasian, ya, di bidang pendidikan tinggi ini dijaga. Artinya apa? Kita harus ya melakukan purifikasi, kemudian memunculkan ya atau ya mengekstraksi begitu ya, atau memikirkan ya hal-hal yang bukan esensi begitu. Nah, maka ini harus kita pegang dulu bahwasanya inti dari pekerjaan kefarmasi kita adalah ya, menjaga semua zat aktif itu berada pada ring indeks terapi begitu. Jadi maka anak-anak mahasiswa kita beri bekal ilmu, keterampilan, ya, sikap yang memanifestasikan bahwasanya zat aktif ini akan bertahan ya, dari area produksi hingga asuhan kefarmasian. Jadi tidak sekedar kita berkecimpung di analisis secara akademis, tapi juga apa perilaku begitu. Makanya Ibu, ya ini harus cepat ini. Nah ini Bu, Bapak sekalian, kalau kita belum bisa jadi S1, jurusan farmakologi kita akan memberikan permodelan begitu. Ya ada area jendela terapi begitu. Nah ini adalah uji kita. Tidak bisa dipungkiri Bapak sekalian, apapun ilmu, ya apapun keterampilan yang diberikan oleh para dosen kita, para asisten kita di laboratorium adalah menjaga ya indeks hijau ini ada dosis kita itu ya berada di area tersebut begitu. Ya. Tidak bisa tidak baik formulasi, analisis ya, bahkan bercakap-cakap dengan pasien. Itu adalah misinya agar zat aktif itu safe begitu. Storage dan sebagainya. Jadi ilmu perilaku pun akan terlibat di sini. Nah, dengan demikian jaminan mutu itu tidak sekedar ilmu analisis, tapi apa perilaku pasien. Nah, meskipun ya kimia farmasi ya analisis itu adalah core utama begitu ya, skill utama dan konsep utama. Kemudian Bapak sekalian, jaminan mutu ini adalah inti dan inti pendidikan kefarmasian. Bisa tidak Bapak sekalian? Tidak, ya. Ilmu kefarmasian kami itu jadi adalah herbal begitu. Nah ini mohon kita tarik lagi, kita lepaskan dari belenggu-belenggu yang membuat kita itu terframe begitu Bapak sekalian. Ya, karena kita nanti akan berpegang pada suatu regulasi begitu Bapak sekalian yang mendefinisikan dan memberikan kewenangan dan cakupan yang menjadi pijakan ya. Dari mana kemana ya, keluasan ya area pekerjaan kefarmasian kita begitu. Dan apa yang menjadi core kurikulum kita. Nah, kemudian Bapak sekalian, forum asosiasi itu merumuskan ya capaian pembelajaran yang berorientasi pada area produksi, distribusi hingga asuhan kefarmasian. Jadi kalau ada suatu prodi yang fokus hanya pada farmasi klinik, ya, kemudian menegasikan area produksi, yaitu maka menyalahi dari PP 51 atau tidak komprehensif ya, tidak utuh begitu ya, parsial begitu. Meskipun ya nanti namanya juga ada yang prodi S1 farmasi klinik ya, tetapi dia harus mempertahankan memberikan pendidikan pada area produksi begitu. Formulasi dan analisis ya, kimia farmasi juga diberikan. Ada yang sains farmasi begitu, dia menegasikan atau mengecilkan area asuhan kefarmasian, itu juga tidak tepat begitu. Karena apa? Nanti ya kalau tuntutan regulasinya itu ada area sehingga distribusi sampai ke asuhan kefarmasian ya, maka tuntutan ya undang-undang KAS ya ada uji kompetensi ya, maka ya blueprint kefarmasian, blueprint uji kompetensi itu harus mencakup dari semua hal tersebut begitu, tidak bisa parsial ya. Jadi maka kurikulum kita harus kita desain dari area produksi hingga area asuhan kefarmasian. Maka semua prodi farmasi S1 maupun PSW harus stick ya dengan visi jaminan mutu yang aktif tersebut sebagai acuan utama Bapak sekalian. Nah, boleh nggak ada ruang kita memberikan porsi yang lebih boleh Bapak sekalian? Namanya kampus merdeka. Jadi kampus merdeka itu tidak isu terkini, tapi sebenarnya sudah memiliki akar yang jauh ke belakang Bapak sekalian. Masuk KKN dan sebagainya, itu adalah manifestasi kampus merdeka. Silakan Ibu. Ini ngomongnya ketergesa ya.
Nah, ini adalah permodalan dan kalau Bapak sekalian ingat, kita harus mengingatkan ini adalah nyawanya Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian meskipun mencintai herbal, mencintai analisis, mencintai formulasi, ada yang sangat mencintai farmakologi begitu, tetap harus ingat skema atau grafik ini ya. Ini menjadi nyawanya begitu, nyawa farmak. Jadi sampai diambil orang, jangan sampai diambil oleh disiplin kimia, ya biologi, ya kedokteran, ya mereka sudah masuk ke area tersebut, ya memberikan beberapa mata kuliah, ya bahkan praktikum begitu. Nah, Bapak sekalian mohon diingat sebagai dosen tadi ya profil farmakokinetika ini harus menjadi nyawa dan acuan utama. Silakan Bu. Nah, Bapak sekalian, ini acuan juridis Bapak sekalian. Nah, ini harus menjadi pijakan ya. Pertama adalah tentang bahan kefarmasian. Kita harus stick juga ini Bu sekalian, ya jangan sampai kemana-mana dulu ya. Nah, pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya, dinyatakan bahwa SBL farmasi ini ada kata adalah obat, bahan obat, obat dan kosmetika. Dengan demikian Bapak sekalian, kalau ini ada suatu order Bapak sekalian, nomor 1 itu prioritas. Ya. Kemudian nomor 2 itu adalah prioritas kedua dan ketiga dan selanjutnya. Yang demikian, senyawa aktif utama single entity itu adalah objek pembelajaran utama, primer. Ya Bapak sekalian, primer. Kemudian baru obat tradisional, baru kosmetika. Nah, ini jangan sampai salah fokus. Nanti kalau salah fokus, potensinya murid-murid dan mahasiswa kita jalur uji kompetensi. Bolehkah kita menghindari uji kompetensi sekalian? Tidak bisa, karena bisa menjadi amanat undang-undang. Kalau undang-undang itu mengamanatkan, tidak bisa dihindari kecuali ada perpres, ya Bu sekalian. Nah, tapi akan berlangsung continue, tidak bisa dihindari atau dinegasikan begitu. Nah, kecuali ada undang-undang baru yang level begitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, nah ini ada Permenkes tahun 2004 ya, perbekalan farmasi, sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensi dan produk farmasi serta gas medis. Ini juga menunjukkan bahwa kata-kata obat atau single entity ini harus menjadi perhatian. Bapak sekalian, kita juga menyadari Bapak sekalian bahwasanya obat yang beredar di pasar itu ada sekitar 6.000 single entity atau senyawa aktif. Nah, Bapak sekalian ada yang bisa di apotek atau rumah sakit, dosen sekaligus praktisi. Nah, maka kita harus refleksi bahwasanya obat-obat yang beredar di pasar adalah sekitar 6.000 ya. Artinya zat aktif gitu. Ada 6.000. Dan 90% itu adalah senyawa organik. Ya, Bu sekalian. Maka dengan demikian, kewajiban kita adalah mengajarkan ya, memampukan mahasiswa kita itu memiliki level penguasaan kimia organik yang cukup, Bu sekalian. Tidak bisa tidak. Jangan sampai ya analisis anorganik ya, logam dan sebagainya itu justru cukup dominan begitu ya. Kemudian sampai di semester atas masih ada senyawa analisis pembelajaran senyawa anorganik gitu. Boleh untuk skripsinya, boleh untuk satu topik begitu ya. Ini case lain, tapi untuk karena tadi disebutkan misalnya obat ya, farmasi adalah obat, maka ya mau tidak nyawanya adalah senyawa organik. Nah, Bapak sekalian, ini juga ada suatu hal yang harus kita menjadi perhatian ya. Apa itu? Bapak sekalian, mohon maaf ya Bu, dari Sabang sampai Merauke dari tahun 90-an hingga terkini permodelan ya, pembelajaran kita itu adalah senyawa mikro ya. Kalau tidak paracetamol, astosal, penisilin begitu. Nah, tapi masalahnya nanti ketika mereka itu jadi badan POM ya, kemudian dari klinisi farmasi klinik itu ya 20% ya sampai dengan 25% obat yang berperan fungsi aktif di area klinik adalah sekalian makromolekul vaksin, apalagi isu terkini vaksinasi ya. Bapak Ibu sekalian yang pergi umroh haji ke Timur Tengah ya, ke Saudi itu harus vaksin meningitis, itu adalah karbohidrat. Jadi kalau kita fokus ke mikromolekul, anak-anak kita nanti sulit diterima di industri ya. Sekarang kan ada transfer sekalian, ada transfer teknologi dari Korea dan sebagainya, biosimilar. Nah, biosimilar itu kan mayoritas adalah
produk-produk biotek yang notabene adalah protein atau karbohidrat. Jadi kalau mereka hanya bisa mengkarakterisasi, ya, apalagi ketersediaan kita itu hanya KLT atau apa namanya spektrofotometer, itu nanti betul anak kita akan tersingkir begitu. Karena apa? Tidak cukup kompeten ya untuk merespon tuntutan ya terkini dan di masa depan gitu. Karena apa? Obat yang diresepkan di klinik itu ya kontribusi apa ibu dan apa namanya pernah trastuzumab ya Bu ya, yang obat-obat yang berdasarkan map ya, itu kan antibodi monoklonal ya. Nah itu kan protein semua begitu ya, anti kanker. Jadi Bapak sekalian mari kita juga reflektif begitu, dan untuk sebagai dosen kita juga apa namanya kaprodi di sini Bu ya, kaprodi dan dekan juga memberikan penugasan yang diverse untuk staf kita begitu. Jangan semua mengambil tentang fitokimia begitu. Jangan semua mengambil farmasi klinik semua begitu. Harus ada yang apa namanya dispesialisasikan ke protein engineering atau protein apa namanya biotek atau protein farmasi apa namanya protein farmasi begitu Bu, atau apa namanya karbohidrat farmastik begitu. Karena apa? Betul sekalian. Ini perusahaan-perusahaan multinasional ya kemudian BUMN itu sudah transfer teknologi apa namanya biosimilar begitu. Pertanyaannya, sudahkah ajarkan biosimilar begitu, ataukah mari mati ya yang kita ajarkan itu adalah analisis karbohidrat dari tahun puluhan tahun dengan Steve apa molis dan sebagainya. Nah, itu harus kita jawab. Nah, kemudian Bapak sekalian, nah ini apa keberadaan ya ruang lingkup farmasi ini nyata sekali Bapak sekalian ya, bahwasanya ya apoteker adalah nakes ya, apoteker adalah tenaga kesehatan. Adapun ini ada perdebatan apakah itu termasuk di area produksi harus kita fokuskan ya, tetap Bapak sekalian, tetapi luaran pertamanya ya ketika disumpah ya dia maka 30% ilmunya harus menguasai ya 16 penyakit utama di Indonesia. Bapak sekalian ya. Jadi mereka harus menguasai drug of choice ya, obat-obat pilihan utama pada 16 penyakit utama di Indonesia. Jangan sampai kita melahirkan mahasiswa ya alumni ya apoteker ya yang bekerja di rumah sakit ya apotek, bahkan bicaranya aspek promotif dan preventif begitu. Karena Pak involvement ya, keterlibatan pada area kuratif itu menjadi demanding. Maksudnya apa? Jangan sampai ya mereka ya rekan dokternya berbicara tentang obat pilihan utamanya apa, diabetes misalkan. Bapak sekalian, ternyata ini jadi kelemahan bersama mereka menjadi bahan refleksi anak-anak kita di apa untuk menghafal mengetahui obat-obat yang kontributif ya menjadi drug of choice ya pada ya 5 penyakit utama itu masih lemah gitu. Jadi ini jadi masukan juga nanti Bapak Ibu sekalian yang membuat PSPA baru, juga PSPA yang lama, ini ada beberapa masukan dari praktisi apotek begitu, bahwasanya ya penguasaan generik ya, penguasaan generik pada 16 penyakit utama mungkin hanya 8 penyakit utama itu masih lemah, tidak hafal obat-obat utama pada diabetes dan hipertensi. Nah itu menjadi masalah. Karena apa? Itu harusnya sudah di luar kepala. Apakah saya juga sudah hafal di luar kepala, karena saya di luar kepalanya, jadi memang tidak hafal begitu, ya tidak menguasai begitu. Jadi dari kelas farmakologi hingga antidotumnya. Bagus sekalian kalau di Amerika itu sampai antidotumnya begitu. Jadi tahu ya, hafal ya farmakologinya, dosisnya, interaksinya begitu. Ini kan ada Pak Subian dan mungkin kawan-kawan dari UNES yang memperdalam interaksi obat ya berdasarkan CYP begitu. Nah, tidak cukup di situ, tapi harus sampai antidotumnya per obat begitu. Jadi kalau standarnya itu katakanlah 16 penyakit utama, per penyakit itu ada 5 obat ya, masing-masing obat itu ada antidotumnya ketika terjadi keracunan. Ini kan menjadi masalah, apoteker tidak tahu betul-betul jadi ketika ada keracunan pada 1-2 obat. Nah, ini menjadi refleksi Bapak sekalian. Saya khawatir ini soal UKI akan progresif ya, penguasaan kita terbatas
Tapi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab asosiasi untuk merefinement ya, memunculkan ini ya untuk membangunkan kesadaran PTF ya bahwasanya standarnya pada penyakit utama ya 16 penyakit utama begitu dan secara detailnya, sehingga memang masing-masing formil itu kalau bisa membuat buku-buku modul sekalian ya, modul-modul yang menjadi acuan secara detail begitu. Karena kalau di CPL bagus sekali sudah menerima CPL ini dari semua PTF, nah itu belum detail begitu. Nah, untuk melakukan privatisasi agar tidak jadi kebingungan baru, ya, mungkin bisa dipimpin oleh Bapak Ketua Formil dan memiliki sekretaris untuk membuat modul per formil begitu. Ya. Silakan Ibu. Nah, pesan khusus ini tadi adalah yang baru saya sampaikan, yaitu apa? Sinkronisasi. Nah, sampai nanti ketika mereka sudah bekerja di rumah sakit malah sembunyi begitu. Ya, ketika ada diskusi, rekomendasi apa yang saudara berikan ya ketika diberikan terapi ya onkogen ya Taxol atau Taxol ya. Nah, di sisi lain pasien tersebut juga melakukan suplemental rutin vitamin E begitu. Nah, apa yang terjadi? Apakah didiamkan saja begitu? Apakah rekomendasinya tidak ada masalah begitu teruskan karena sudah benar? Ya, maka harus ada rekomendasi secara umum bahasanya vitamin disuntikan karena menjadi induktor ya. Karena kalau induktor itu berperan pada diberikan hampir bersamaan dengan obat-obat yang berindikasi terhadap sempit, maka berpotensi terjadi eliminasi yang cepat gitu. Nah, ini menjadi masalah kalau kita berikan. Jadi kalau kita pada S1 kita berikan farmakologi dasar, maka harus sampai ke farmakoterapi sekalian. Farmakoterapi harus minimal 6 mata kuliah ya, dari drug of choice, interaksinya hingga antidotumnya ya. Sehingga ketika mereka lulus ya segera involve dengan selain atau tenaga medik lain gitu. Silakan Ibu. Nah, ini kalau filsafat ilmu Bapak sekalian, ya kita kembali kepada jati diri ya, secara ontologis itu atau ilmu hakikat apa itu zat aktif ya. Jadi farmasi itu secara fokus ya kimia betul, tapi fokusnya adalah zat aktif ya. Bukan polimer ya, bukan anti korosif gitu ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana pengetahuan suatu zat aktif ya, adalah filsafat epistemologi, kemudian pemanfaatan ya saja ini adalah terkait dengan kelas farmakologi Bapak sekalian dan ada batas-batasnya. Kemudian terus Bu, nah terus Bu, terus. Nah Bapak sekalian, nah ini adalah bagaimana kita mulai menyusun kurikulum. Ya. Maka kita harus objektif ya. Kita harus mencegah pengaruh asumsi pribadi, pengaruh dosen senior ya, kemudian pengaruh kelompok ilmu rumpun ilmu tertentu ya, atau membersihkan sudah membagi menjadi beberapa ilmu ya. Mohon ketika nanti ada visitasi persiapan pendirian SPA ya, kelompok keahlian atau departemen kali harus segera disusun ya. Ada departemen farmasika, ada departemen biologi farmasi atau farmasi klinik ya, itu harus segera disusun. Jangan sampai dosennya zigzag ya, mengajar semua bidang. Nah, itu menunjukkan kelemahan konsorsium keilmuan. Nah, itu menjadi masalah ya, karena justru ya keberagaman itu menguatkan sesuatu keilmuan program studi farmasi. Maksudnya apa Bu sekalian? Jangan sampai ini masalah klasiknya. Nanti kalau aku dihilangkan SKS saya kecil sehingga honor saya kecil gitu. Nah, itu secara praktek seperti itu ya. Maka itu harus dihilangkan. Kita harus aware bahwasanya yang kita perjuangkan adalah kehandalan lulusan kita ya, berdayaan dan daya saing lulusan kita ya. Boleh kita tapi mereka harus bisa bertarung di Jakarta begitu, boleh mereka di Aceh harus bisa menembus di Sulawesi begitu. Artinya ilmunya harus punya daya saing ya, jangan sampai bikin keder ya sebelum berangkat. Maka dengan demikian nyawanya adalah kurikulum Bapak sekalian. Nah, ini ada pembatasnya Bapak sekalian. Nah, maka kita harus objektif apa yang menjadi garis-garis pembatas. Pertama adalah regulasi pekerjaan kefarmasian tadi,
PP 51 ya, kemudian Undang-Undang Kesehatan dan Nakes, ini betul-betul semua tim dosen yang terlibat di kurikulum, tapi tidak semua ya, tidak semua dosen mampu pemikiran kurikulum ya, yang mampu saja ya, cukup mungkin digawangi oleh 3 orang dan terdistribusi pada semua departemen atau semua kelompok keahlian ya, jangan didominasi oleh ketuanya ya, ketuanya dekannya atau ibu di wakil dekannya atau kapoldinya begitu. Tapi distribusi ilmunya harus merata, mewadahi semua kelompok ilmu. Nah kemudian ibu juga bapak sekalian juga harus ingat SNPT, yaitu standar pendidikan tinggi, yaitu masa studi maksimal 7 tahun, batasnya adalah 140 SKS, kemudian untuk apoteker itu 3 tahun ya, itu kalau molor Bu ya, yang normal adalah 1 tahun, tapi nanti ketika ada format baru mungkin 2 tahun ya. Kemudian minimal 28 SKS atau 25 SKS ya, mungkin saya koreksi 25 SKS ya, itu minimal ya untuk edukasi. Kemudian blueprint IKE itu adalah turunan dari SPKI ya, standar pendidikan apoteker Indonesia. Kenapa sarjana? Karena apa? SPKI itu ya, apoteker itu pasti mencakup sarjana ya, itu sudah ada draftnya. Bapak Ibu sekalian diharapkan sudah menerima draft SPKI ini wajib ya, karena apa, ini adalah pijakan utama untuk menyusun kurikulum. Kemudian ada user Bu sekalian atau pemakai yang lulusan atau Bapak sekalian sering melakukan loka karya, jadi tidak boleh mencukupkan diri dengan standar-standar ini ya, pasti ada kelemahan. Bapak sekalian harus progresif, memberikan ruang keunggulan. Artinya apa? Masukan dari pemakai lulusan. Kalau belum memiliki PSPA, dicek dari apa? Dari riwayat mungkin 1-2 alumni Bapak sekalian ada yang sudah menempuh PSPA di tempat lain, yaitu wajib untuk lakukan research study ya, berapa skor UKI mereka masing-masing ya Bu ya. Jadi jangan hanya berhenti pada profil S1-nya, tapi ditelusur betul ya, ada 5 data alumni, 2 data itu sangat berharga. Artinya apa? Ketika mereka lulus ya UKI dengan skor tertentu, itu menunjukkan apa? Ya, kurikulum S1 Ibu itu ya Bapak Ibu sekalian itu ya, cukup representatif. Artinya apa? Karena apa Bu? Karena apa? Kurikulum S1 itu ya cakupan ya di S1 itu nyawanya di UKI. Ini tidak cukup UKI itu soal-soalnya berbasiskan apoteker, karena hanya apa? 1 semester, relatif 1 semester itu pun apa? 10% praktek. Ya demikian Bapak sekalian, mohon mulai ditelusur ya, kemarin kita pesan pada Unimers, kemudian pada Stiva ya sekalian kan, untuk men-track ya alumni kita yang sudah menempuh PSPA di tempat lain. 1-2 itu sangat berharga. Ya, lulus UKI itu sudah mencerminkan, mereka kita gali, kita hargai ya, diberikan honor 500.000 untuk memberikan sharing gitu ya, apa pengalaman kuliah di tempat Bapak Ibu sekalian sebelumnya ya, itu menjadi pengalaman berharga. Nah, kemudian tetap berharga ya. Kemudian ada muatan institusi ya, tidak mencukupkan dokumen-dokumen tadi, maka harus ada uniqueness ya, nilai keunggulan saintifik ya, apa yang menjadi harapan atau visi daya saing ya. Maka UMI ya, kemudian Stiva ya, kemudian UNTEN ya, kemudian Unsrat begitu, pasti memiliki buku pedoman penyusunan kurikulum. Nah ini kewajiban masing-masing perguruan tinggi untuk ya, menderivatisasi ya, memodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing PTF untuk apa? Untuk memudahkan penyusunan kurikulum di tempat masing-masing. Jadi kalau semata-mata dari dikti ya itu tidak cukup ya, tidak operasional begitu. Nah ini ada garis warna oranye, ini adalah CPL yang diberikan dari APTFI. Kemudian ada ruang yang cukup luas sekalian untuk masing-masing perguruan tinggi untuk menunjukkan keunggulan ya, kemudian fleksibilitas konten ya, termasuk delivery-nya, metode pembelajarannya ya. Itu maka inilah kurikulumnya sekalian. Jadi kurikulum itu bukan sekedar daftar mata kuliah atau sekedar mengambil dari asosiasi ya, tapi harus diperkaya sekalian, dikembangkan. Pengembangan kurikulum ya, menunjukkan misalnya perguruan tinggi tersebut adalah kreatif gitu ya, menunjukkan ada misi yang genuine, ikhlas untuk yang mendorong alumninya memiliki daya saing
Jadi inilah kurikulum kita yang bulatan, ya, kuning mencakup, ya. Tapi nyawanya yang pertama adalah, jadi mana sekalian dari asosiasi. Jadi mohon dibaca betul-betul. CPL itu masih 50%. 50% saja adalah sekalian untuk membuat CPL internal, ya, sikap, tata nilai, bahkan juga termasuk apa, Bu? Pengetahuan dan keterampilan khusus yang ingin Ibu dan Bapak sekalian perkaya begitu. Jadi keunggulan, ya. Jadi sebenarnya keterampilan dan pengetahuan, ya, itu yang versi APTFI itu, ya, tidak cukup kalau Bapak sekalian betul ingin mengembangkan sintesis, memberikan di UNAS begitu, ya, maka kontennya ada penambahan, ya, capaian pembelajaran versi UNAS begitu, ya. Boleh nggak versi herbal tadi terkesan herbal dicela? Ya enggak boleh. Boleh, karena apa? Ini ada ruang untuk fleksibilitas pengembangan keunggulan masing-masing PTF gitu. Maka metode yang paling simpel adalah Bapak sekalian melakukan analisa subject matters, ya, topik apa yang berkontribusi pada profesi, itu yang utama, diberikan scoring 1 hingga 4. Yang 4 itu adalah nilai paling kuat. Yang kontribusi lemah itu 1. Yang tidak berkontribusi itu bisa dihilangkan. Jadi kita tidak boleh fanatik dengan pegangan masa lalu begitu misalnya. Tapi harus kekinian dan prioritas siapa pada CPL yang profil yang kita bangun. Apa bedanya CPL dengan profil? Profil itu lebih singkat dalam arti kata benda, tapi kalau capaian artinya apa, Bu sekalian, lebih bersifat karakter panjang begitu, ya, Bu, ya. Nah, kemudian apakah praktikum harus makin banyak? Ini ada beberapa asesor akreditasi yang sangat mungkin pragmatis atau memberikan saran ini harusnya praktikum lebih banyak, karena di era revolusi 4.0 itu dibutuhkan adalah praktik dan pengetahuan lapangan, kemudian fleksibilitas kehadiran di lapangan mahasiswa kita begitu, sehingga sejak dini, ya, calon lulusan tersebut, ya, dipersiapkan dengan banyak praktek gitu. Minimal 25%, 20% dari SKS total gitu. Apakah seperti itu, Bapak sekalian? Ya, semakin banyak praktek semakin bagus, karena apa? Mereka akan ada di lapangan. Tapi kalau prakteknya olahraga, prakteknya tidak terarah, ya keliru, tentu saja ini menjadi falsafah dan konsep yang tepat begitu. Maka kita harus kembalikan ke rumahnya. Nanti kita bahas sekalian. Nah, maka Bapak sekalian, pemahaman, ya, profil lulusan, ya, itu nyawanya, itu rumahnya. Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya Indra Putra Siden, Bu sekalian, ya, itu alumni UNAS, ya, orang Makassar itu, pakar hukum. Jadi saya suka sekali itu dirumahkan gitu. Soalnya pasti ada rumahnya, Bu. Dan tugas kita adalah merumahkan. Nah, kemudian Bapak sekalian, jumlah praktikum minimal harus koheran dengan cakupan kedalaman dan keluasan dari CPL. Kalau, ya, sediaan tertentu, ya, formulasi tidak cukup, ya, dengan SKS tertentu, ya, tugas Bapak sekalian untuk mengidentifikasi, ya, keluasannya begitu. Ya, kalau hanya 1 SKS, ya tidak cukup, maka dibuat 2 SKS, tapi apa? Dibuat praktikum lain begitu. Jangan sampai 2 praktikum di SKS, karena Bapak sekalian harus kembali ke SNPT. Apa perhitungan dari SKS praktikum, berbeda dengan SKS kuliah. Nah, kemudian kalau misalkan ini analisis kurang, ya, misalkan analisis instrumen kurang, ya, hanya berbasiskan serapan, ya, double bond UV misalkan, FIS misalkan, ya, tidak cukup Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian harus mengenalkan, ya, analisis komprehensif begitu. Kenapa? Kalau kita hanya mengenalkan anak-anak kita itu pada double bond saja, pasti sulit diterima di industri. Kenapa? Karena kita harus memberikan mindset, ya, konsep yang benar, yang utuh. Bahasanya walaupun dikatakan utuh itu, ya, integritasnya itu masih 100%, karena apa? Semua utuh. Maka kita harus mengajarkan apa? Spektroskopi
inframerah, ya artinya apa? Kalau ya peaknya salah satu hilang berarti apa? Salah satu gugusnya hilang, berarti sudah potensinya dia sudah tidak punya efek begitu. Itu misalnya Bu ya. Tetapi kadang tidak cukup ya. Karena molekulnya sangat besar misalkan ya Bu ya. Apa itu protein atau karbohidrat. Maka juga tidak terlalu cukup gitu. Maka harus ada satu pada folding ya. Struktur 3 dimensi. Karena apa? Ya semuanya utuh ya, berat molekulnya semua utuh begitu, tetapi apa? Ya foldingnya ya, tekukannya itu tidak benar, maka tidak berefek begitu. Nah, maka Ibu sekalian ini betul-betul ya sebagai dosen, sebagai pimpinan kita harus melakukan regenerasi staf dosen merata begitu Bu. Jadi jangan terlalu berpegang dengan small molekul ya. Jadi ada dosen yang mendalami protein, yang melakukan analisis karbohidrat ya secara utuh ya. Siapa karbohidrat dengan reagen molis ya, molis itu hanya karbonil saja begitu kalian ya. Tapi kan karbohidrat kan besar sekali strukturnya begitu ya. Nah, maka apa? Kontrol kualitasnya pun apa? Dengan kontrol sel juga ya. Ya, kontrol sel. Artinya apa? Dikatakan masih efek, ya masih berefek kalau bisa memberikan hambatan sekian persen begitu. Minimal dengan mikrobiologis. Ya. Jadi misalnya di sana masih saling terhubung. Nah, kemudian ada isu baru Bu ya, mungkin juga isu lama. Apakah kurang berapa menit? Jadi ya masih sekitar 40 menit ya. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang sangat memberikan aspek iklan begitu ya. Di tempat kami itu sistem pembelajaran dengan sistem blok begitu, maka menjadi keunggulan begitu. Nah, apakah subject matter itu adalah pembelajaran berdasarkan nama-nama mata kuliah seperti yang umumnya diberikan kita ketika sejak S1, S2, S1, S2 ya, dan sekarang masih didominasi di semua perguruan tinggi. Tapi ada yang sudah memberikan dengan sistem blok. Pertanyaannya, ya pilih kurikulum sistem blok atau subject matters. Nah, itu tidak masalah. Karena apa? Itu adalah proses, bukan tujuan. Jadi sekarang ada isu namanya outcome based education. Ya. Pendidikan berbasis luaran. Ya, maka luaran itu apa? Maka lulusan, profil lulusan yang menjadi tujuan. Jadi maka kita harus kembali ke profil lulusan belum Bu, yaitu menguasai konsep teoritis. Ya ini Bu, belum Bu. Ya, bidang pengetahuan dan keterampilan kefarmasian secara umum dan konsep sebagian khusus dan pengetahuan dan secara mendalam. Ya. Jadi ada seperti yang harus kita betul-betul sampai show how to ya. Jadi bisa menunjukkan secara individual itu mampu melakukan contohnya formulasi ya sedia utama padat, cair, kemudian Bu sekalian semi padat ya. Kalau gas gimana? Kalau ke gas itu kondisional, tapi mohon dicek ulang ya. Aerosol itu ya, kesediaan aerosol ya, apakah itu juga masuk ke dalam blueprint UKI, cek ulang. Nah, itu aspek yang disebut dengan aspek secara mendalam seperti itu. Kemudian aspek analisis ya. Kalau D3 itu mungkin cukup mengoperasikan alat dan konsep-konsep dasar terkait dengan sifat-sifat molekul ya, atau target utama analisis gitu. Tapi untuk S1 tidak bisa loh sekalian. Jadi ada analisis parsial, ada analisis komprehensif. Apa yang disebut dengan parsial tadi Bu? Dengan target gugus reaktif ya Bu ya, Bapak sekalian, atau semua gugus ya, atau semua molekul secara utuh begitu ya. Ya, maka tidak cukup dengan berbasiskan target tadi double bond, tapi juga sampai ke berat molekul, bahkan sampai fragmentalnya ya. Kita juga pasti memberikan MS, meskipun nanti anak-anak kita yang diterima di Badan POM sana ya ada training analis dengan spektroskopi massa MS gitu ya Bu ya. Tidak cukup MS satu tapi MS gitu Bu, tandem ya. Nah, itu namanya komprehensif begitu. Nah, itu yang disebut dengan mendalam. Tapi itu yang pikir adalah aplikasinya Bu ya. Kemudian dari mana? Dari area produksi hingga
layanan kefarmasian. Ya. Jadi ini menjadi kebingungan tersendiri ketika pihak luar itu mereview sebenarnya farmasi itu apa sih yang diinginkan, ya. Luas sekali ya, dari mereka harus menguasai sifat-sifat molekul ya secara terpisah begitu, zat dan aktif ya, formulasinya hingga potensi interaksinya ya, itu sangat luas begitu. Kemudian juga bisa mengkomunikasikan ya dengan bahasa kasar yang halus gitu ya. Jangan sampai kita mengintensifkan ya belajar bahasa Inggris tapi pembelajaran bahasa daerah lemah gitu, sehingga menjadi apoteker yang tidak bersifat sosial begitu ya, tidak bisa acceptable secara sosial ya. Nah, mari Bu ya, ini masih standar minimal. Langsung Bu ke mekanisme Bu, terus Bu hampir 1 jam, terus Bu. Nah, sekarang langsung ke sistematika pembentukan mata kuliah. Nah, ini menjadi krusial ya untuk sistematika pembentukan mata kuliah. Nah, ini ada CP lama dan CP baru ya, ini yang disusun tahun 2017-an, ini sudah tidak berlaku lagi ya, yaitu dalam bentuk Excel ya, mampu mengidentifikasi sampai menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset ya untuk sarjana, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat, kemudian mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan praktik secara profesi. Dan itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku ya untuk capaian pembelajaran yang baru dikirim beberapa minggu lepas begitu. Nah, ini yang menjadi acuan. Nah, yang sebelah kiri berisi tinggal sekali ya. Jangan sampai hidup kita sudah terbebani oleh dokumen-dokumen yang harus dihafal atau mana yang jadikan bahan kajian begitu. Nah, untuk akreditasi yang kiri berisi tinggal, nggak usah cantumkan ya. Atau untuk menyusun CPL masing-masing prodi ya, tadi sudah kita sampaikan bahasanya asosiasi ini ya muatannya sekitar ya 50 ya sampai dengan 65% dari CPL masing-masing PDF ya. 40% ya 30% sampai dengan 40% boleh Ibu kembangkan masing-masing dan Bapak sekalian ya. Jadi ini tidak harga mati ya. NKRI harga mati tidak bisa ya. Kalau ini harus fleksibel. Kalau tidak fleksibel, dari mana keunggulan kita masing-masing? Ya, inilah kampus merdeka sebenarnya. Nah, silakan Bu. Nah, inilah. Jadi elemen ya kurikulum kita dapat untuk sekalian dari kita masing-masing ingat, yaitu sikap keterampilan umum itu adalah tanggung jawab perguruan tinggi dan dikti. Ya. Kemudian asosiasi itu ya memberikan garis-garis ya umum ya, tapi sekaligus khusus ya terkait dengan ya, kalau di masa lalu kita sebutkan dengan keterampilan profesi Bu ya, atau keterampilan bekerja begitu. Nah, ini adalah ada 2 pengetahuan dan keterampilan khusus. Itu adalah ranahnya asosiasi yang memberikan rambu-rambu batasan standar dasar. Nah, jadi kalau dikatakan standar itu artinya standar minimal. Ibu sekalian boleh lebih dari itu. Ya, hanya ingin unggul ya. Hidup itu kan harus maksimalis Bu ya. Kalau membuat rumah boleh minimalis. Karena kalau maksimalis susah yang membersihkan ya, kasihan anak istri ya yang membersihkan, mencuci piring gitu. Kalau rumah boleh minimalis ya. Tapi kalau mutu, daya saing harus maksimal gitu. Lebih dari itu gitu. Ya, ngapain nomor 2, 3, 4? Kalau bisa nomor 1 gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Nah, sekarang kita cek Bu ya. Bu, tidak cepat-cepat Bu. Ya, ini Bu ya. Tahapannya Bu ya. Nah, pertama ya untuk sistematika ya penyusunan mata kuliah, kita harus memilih beberapa CPL yang senada ya, agar terindikasi bahan kajian. Jadi Bu sekalian, nanti setiap perguruan tinggi nanti ada 7 CPL. Jangan membuat CPL terlalu banyak Bu ya, 15, 20. Nanti Bu akan muntah-muntah sendiri Bu ya. Semakin sedikit ya, jangan terlalu sedikit ya. Kalau APTF itu sudah memberikan 6, belilah Ibu jadikan 9 atau 12 sudah terlalu banyak ya. Nah, maka kita kaji masing-masing ya. Kemudian diturunkan menjadi beberapa materi pembelajaran ya. Apa yang disebut dengan materi pembelajaran itu bisa cabang ilmu, ranting ilmu atau sekelompok pengetahuan yang disepakati oleh asosiasi sebagai pendiri ya. Nyawanya ya.
kalau sekarang kata Pak Andul itu core of the core ya, apa namanya, nyawa of nyawa, soul of soul gitu. Jadi kita jangan pergi kemana-mana dulu. Nyawa kita adalah senjata aktif Bapak sekalian. Nah itu adalah ciri khas penghuni ya. Jangan sampai ini diambil apa namanya orang lain begitu. Bapak sekalian terlalu asik dengan kosmetik ya. Bapak Ibu sekalian terlalu asik dengan herbal, tapi senyawa aktif utama diambil orang lain ya, nanti digusur oleh D3 begitu ya. Mohon maaf Bu sekalian, D3 itu apa namanya masih juga dalam perintisan ya. Nah, jangan sampai nanti diambil alih ya. Nah, itu nyawanya adalah zat aktif ya. Kemudian kelompok pengetahuan bisa ilmu bentuk sediaan. Jadi tangkap Bu ya, ilmu bentuk sediaan ya. Atau ilmu analisis ya Bu ya. Ya, atau ilmu apa? Farmakoterapi ya. Nah, bisa ditangkap Bu sekali ya. Kalau ada kata-kata ilmu bentuk sediaan, pasti dia punya apa? Punya sub-subnya, punya cabang-cabangnya. Kalau bentuk sediaan tentu tidak satu ya. Ya, pasti apa? Ada apa? Padat, cair, gas, semi solid dan seterusnya. Kemudian kalau analisis pasti punya anak-anaknya. Ada analisis parsial, ada analisis komprehensif, itu kalau kita bicara secara umum. Ya, analisis parsial bisa berbasis apa? Gugus reaktif, ya, atau gugus yang targeted secara apa? Fisika, ya, betul-betul lah fisika ya. Nah, kalau reaktif tentu ada apa namanya? Kita mereaksikan target tersebut. Kemudian kalau farmakoterapi, ya, jadi Bu sekalian, kita tidak boleh egois Bu sekalian, karena memperjuangkan SKS begitu, maka kita juga harus toleran. Kita perjuangan adalah anak ya. Jadi Bapak sekalian yang masih single nanti bisa merasakan. Jadi yang kita perjuangkan itu adalah anak begitu. Kita sekaya apapun ya untuk anak lah begitu. Kita dileskan ya, sejak TK pun ya sudah dileskan coding ya. Diberikan buku coding, diberikan buku bahasa Inggris ya, ikut GU, ikut apa namanya dan sebagainya gitu. Nah, kalau farmakoterapi tentu saja ada turunannya Bapak sekalian. Ya, dari farmakoterapi apa? Farmakoterapi infeksi, farmakoterapi onkogen, farmakoterapi metabolik, metabolik syndrome, ya. Kemudian farmakoterapi sistem saraf begitu Bu sekalian. Boleh Bu sekalian, boleh mengklasifikasikan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan organ atau berdasarkan apa? Sistem biologis. Ya, boleh juga berdasarkan alfabetikal, farmakoterapi 1 2 3 4 boleh. Asal Bapak sekalian bisa menerangkan ke asesor ketika akreditasi. Terus terang akreditasi adalah bumbu hidup yang membuat tegang Bapak sekalian. Saya sebenarnya sepakat bahwasanya akreditasi itu sukarela saja begitu. Siapa yang mau berminat untuk punya desain ya silakan naik peringkat begitu. Tapi kalau sakinah tawakal dengan akreditasi yang diterima ya silakan mau 10 tahun begini terus, tapi konsekuensinya desain nggak meningkat begitu. Ya. Nah itu yang menjadi masalah begitu. Secara dasar resources yang harus kita perbaiki. Itu sekalian ya. Kemudian itu diulang beberapa kali sehingga terapis, kita terekstraksi, ya, terpurifikasi, ya, terfraksinasi sehingga menjadi CPL itu tidak ada sisanya begitu. Ya, kalau tadi kan TPL punya Bapak sekalian, TPL itu kalimat panjang, ya. Kita saring, ya. Kita ambil yang senada dijadikan satu bahan kajian. Ya, kemudian diulang lagi sehingga habis begitu ya, squeeze until the last drop ya, sehingga nikmat sampai terakhir gitu. Kalau Bapak sekalian ingat tentang apa itu susu apa itu ya, atau apa itu ya, atau squeeze gitu ya, atau minum yogurt sekarang kan digalakkan minum suplemen ya, susu kambing, susu kedelai ya, agar imun meningkat gitu, atau susu ekstra ikan ya, ada nggak? Atau sop ponro Bu ya, sampai tetes terakhir gitu ya, yang ini intinya gitu ya. Dan sampai tetes terakhir itu kalau orang ukur yang lain itu sampai silah nggak tersisa begitu. Itu namanya memeras ya, CPL itu habis gitu, jangan sampai hilang ya. Nah kemudian setelah itu masing-masing diurai dalam Excel ya,
nanti rutut ya. Jadi semua CPL tadi sudah terurai dan jangan sampai namanya tersisa. Kemudian masing-masing kata-kata yang terurai itu ditempatkan dalam dalam sel ya. Jangan sampai sia-sia ya. Enggak ada gunanya nanti dalam Word ya, pasti nanti tercecer gitu. Jadi alhamdulillah ya, ada program Excel yang membuat hidup itu lebih mudah ya. Nanti akan terkodifikasi ya. Nah, prakteknya demikian Bapak sekalian. Silahkan slide berikutnya Bu. Nah, contohnya CPL pertama ya. Ini akan saya tunjukkan halaman CPL ya. Mungkin share screen-nya ditutup dulu Bu ya. Saya share screen tentang CPL Bu ya. Sebentar. Kalau ini komputer saya tidak lambat ya. Bentar. Pembelajaran. Capaian belajar itu hanya 40 halaman Bu ya. Yaitu kewajiban Kaprodi untuk menguasai ya Bu ya. Itu pun hanya berkisar ya 50 sampai dengan 65% ya dari kurikulum Bapak sekalian. Atau Bapak sekalian ada yang pegang CPL, silakan dibuka halaman 11. Nah, bab 2. Yang saya masukkan Ibu Bapak sekalian, ini memang idealnya Bapak sekalian sudah memiliki CPL masing-masing ya. Terlihat Bapak sekalian? Sudah terlihat ya? Belum Pak. Sudah? Nah ini. Sudah? Sudah terlihat Bu? Belum Pak. Kelihatan Pak. Double klik kayaknya Pak. Double klik. Saya itu dinyatakan Iwa share screen screen sharing ya. Iwa screen sharing. Belum. Lagi terpause mungkin Pak. Terpause ya. Itulah kalau